Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, program studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah data mining. Judul yang saya angkat di sini terkait dengan penerapan algoritma machine learning untuk mendeteksi penyakit jantung berdasarkan parameter klinis. Dimana kita ketahui bahwa penyakit jantung merupakan penyakit yang tergolong berbahaya. Sebagian besar penyebab penyakit jantung disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Dengan mengetahui sejak dini seseorang mengidap penyakit jantung, merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar penderita penyakit jantung dapat melakukan pengobatan lebih awal, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang diakibatkan oleh penyakit jantung. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan penggunaan algoritma machine learning untuk mendeteksi penyakit jantung berdasarkan parameter klinis dari pasien. Algoritma yang penulis gunakan yaitu KNN, SVM, dan logistic regression. Adapun dataset di sini yang penulis gunakan bersumber dari UCI Machine Learning Dataset. Yang di dalamnya fiturnya adalah sebagai berikut: ada age, umur, kemudian terkait jenis kelamin, seks, CP, ada chest pain type, yaitu terkait dengan jenis nyeri dada, kemudian ada tekanan darah, kolesterol, gula darah, kemudian hasil elektrokardiografi, kemudian masalah detak jantung maksimum, kemudian terkait dengan pembuluh darah, hasil stres talium, kemudian target. Yang mana target ini menandakan bahwa jika di angka 1 maka yang bersangkutan berpenyakit jantung dan 0 tidak berpenyakit jantung. Metode yang digunakan yaitu machine learning dengan penggunaan algoritma KNN atau Knowledge Network, SVM, Super Vector Machine, dan logistic regression. Pada proses alur penelitiannya, yang pertama yaitu proses load dataset, kemudian ekstraksi fitur, setelah itu kemudian masuk ke tahapan pembuatan dan training model. Kemudian proses evaluasi model. Oke, selanjutnya kita masuk ke program. Oke, pada penelitian ini penulis menggunakan Jupyter Notebook. Kemudian library-library yang penulis gunakan di sini yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, kemudian Seaborn, Sklearn, dan lain-lain. Pada tahapan pertama di sini yaitu proses load daripada library. Kemudian dilanjutkan dengan proses load dataset. Di sini head.csv ini adalah dataset daripada yang telah didapatkan dari UCI. Seperti ini. Sini yang kami tampilkan dataset di bagian paling bawah. Total ada 302 data. Kemudian ini info dari fitur-fiturnya, age, sex, CP, sampai ke target. Kemudian di sini ada describe daripada fitur-fiturnya, masing-masing fitur. Kemudian ini proses mendeteksi missing value-nya. Nah, kemudian di sini targetnya. Jadi di sini dapat dilihat 165 data yang berpenyakit jantung berangka 1, kemudian 138 yang tidak berpenyakit jantung atau 0. Kemudian di sini ada data jenis kelamin, yang mana 1 berarti pria, terdapat 207 orang pria, kemudian 0 ini berarti wanita,
Jadi ada 96 orang wanita, pasien wanita. Kemudian di sini menggunakan cross tab, bisa kita lihat bahwa ini data wanita, ini data pria, 0 wanita, 1 pria, kemudian 0 yang ditarget menandakan 0 yang tidak berpenyakit jantung, 1 berpenyakit jantung. Jadi ada 24 orang wanita yang tidak berpenyakit jantung, kemudian 72 orang wanita yang berpenyakit jantung. Begitu juga 114 orang pria yang tidak berpenyakit jantung dan 93 orang pria yang berpenyakit jantung. Berikut plot daripada cross tab-nya. Nah, setelah itu ini terkait dengan jenis nyeri dadanya. Oke, kita langsung ke model. Oke, proses inisialisasi modelnya. Pertama, proses seed, random seed, sini 42, kemudian proses pembagian atau split data, yang mana di sini data dibagi menjadi data training dan data testing. Data test di sini pembagiannya yaitu 80-20, 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Untuk data testing total 61, kemudian data training totalnya 242. Kemudian pada tahapan berikut yaitu proses modelnya, jabarkan model yang dimasukkan ke dalam variabel model. Di sini KNN Logistic Regression Linear SVC atau ini SVM ya. Nah, kemudian pembuatan fungsi untuk proses training model uji coba awal. Nah, tahapan berikut di sini dilakukan proses fitting, proses training, kemudian hasil trainingnya direkam. Ini bisa kelihatan KNN Logistic Regression, kemudian linear SVC. Ada 0,85, 0,85, kemudian 0,83. Nah, ini training per model. Di sini kita mulai pertama dengan logistic regression. Nah, di logistic regression ini, waktu di training, hasil yang didapatkan pada hasil training itu 0,90. Kemudian skor dari hasil tes data, dari hasil tes modelnya yang diberikan untuk proses prediksi data testing, data yang bersumber dari data test. Di sini didapatkan hasil 0,84. Kemudian menggunakan KNN. Dengan KNN di sini kita jabarkan model KNN-nya. Kemudian di training dan hasilnya training skornya 0,93, sedangkan model skornya di 0,87. Kemudian yang terakhir SVM. Di SVM ini sendiri mendapatkan posisi training score di 0,90 dan model skornya di 0,84. Nah, karena hasil trainingnya yang paling besar KNN, maka di sini kita hanya mengevaluasi model KNN. Di KNN dibagi dua, proses evaluasinya tes dan prediksi. Nah, berikut hasil prediksinya dalam bentuk array, bisa dilihat. Ini kita bentukkan dalam data frame-nya. Nah, bisa terlihat jelas di sini di Seaborn. Di sini dengan menggunakan conversion matrix bisa dilihat bahwa model memprediksi data. Di sini
Yang 25 adalah TP atau data positif, true positif, yang mana data positif yang diprediksi benar oleh model. Kemudian sebelah kanannya ada 4 di sini, yaitu false positif, yang mana ada 4 data negatif namun diprediksi positif. Kemudian kita ke bawah di 28. 28 ini adalah true negatif. True negatif yang mana 28 data ini negatif yang diprediksi benar. Kemudian 4 di sini adalah false negatif yang mana data positif namun diprediksi sebagai data negatif oleh model. Nah, berikut classification reportnya. Precisionnya untuk yang negatif atau tidak berpenyakit jantung itu seperti ini. Precision 0,86, recall 0,86, F1 score 0,86. Kemudian untuk data positifnya 0,88 presisi, recallnya 0,88, F1 score-nya 0,88. Akurasi keseluruhan 0,87. Seperti itu. Ini cross validation dari F1 score-nya. Oke. Kita balik lagi ke pembahasan. Jadi secara keseluruhan model bisa kita lihat di sini training akurasi yang didapatkan 93%, KNN mendapatkan 93%, dan tes akurasi di 87%. Kemudian SVM 90%, tes akurasinya 84%, dan logistic regression 90%, tes akurasinya 84%. Di sini dapat dilihat perbandingannya, nilai yang paling tinggi didapatkan oleh model KNN. Sehingga kesimpulannya model KNN pada penelitian ini sangat direkomendasikan untuk proses memprediksi kasus terkait dengan penyakit jantung. Adapun untuk pengembangan ke depan, diusulkan agar diuji coba dengan dataset yang lebih besar dan juga dataset yang memiliki fitur yang lebih luas, yang mana dapat dikonsultasikan dengan pakar. Kemudian bisa diuji coba dengan model-model machine learning yang lain, sehingga bisa lebih bervariasi dan bisa mendapatkan model yang paling baik dari algoritma yang paling cocok. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.